Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suaranya kedengar ya? Bukuku sing juni kan sing dikucuk-kucuk. Bukuku sing dikucuk-kucuk mau sing Mana tuh? gambar kucuk. Gambarnya apa? Enggak lihat. Lihat bukunya Ruqayyah. Siapa yang belum dapat hadiah? Yang di sini Dila, Fadila aja. Yang Putra? Coba cek. Siapa? Kurang garap. Garap ora? Boten. Baik. Kita lanjut, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dibuka bukunya. Sekarang kita catat lagi agar tidak ganggu setan. Serial berapa Roevi? 12 ya? Ya kan? Oke. Kiat ke berapa? 16 ya? Sekarang kiat 16. Semuanya buka buku. Rafif juga buka buku. Buka buku. Nah, kita agar tidak diganggu setan, tidak sholat, ketika matahari terbit dan tenggelam. Ya. Buku. Ini untuk kue. Punya siapa? Ini Mbak Iya. Itu kok itu aku. Punya Mas Ibi. Tidak sholat ketika matahari terbit dan tenggelam. Coba Ustaz baca dulu ya. Apa sebabnya? Lihat di halaman 26. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taharrau bi sholatikum tulu asyamsi wala ghurubiha tulu asyamsi wala ghurubaha fa inna tatlu'u bi qarnai syaitanin." Janganlah mengerjakan sholat ketika matahari terbit dan matahari tenggelam, karena ketika itu terbit dua tanduk setan. Lihat sebabnya ya. Karena ketika itu terbit apa? Dua tanduk setan. Jadi setan itu punya tanduk berarti. Dua tanduk apa? Setan. Tuh, itu sebabnya ya. Jadi setan punya tanduk. Tanduknya kayak bagaimana? Wallahu alam. Yang jelas harus tahu setan punya tanduk. Ketika kita sholat saat matahari terbit, matahari terbit itu jam berapa ya?
Matahari terbit jam berapa, Akbar? Matahari terbit jam berapa? 10? Jam berapa matahari terbit? Terbit. Ih, nggak tahu. Jam berapa? Sekitar jam 6. Jam berapa? Jam 6. Jam berapa? Jam 6. Matahari tenggelam jam berapa? Matahari tenggelam jam 1 apa? Mau maghrib, berarti mau setengah 6 itu kalau sekarang. Nah, kita jangan sholat ketika matahari terbit dan tenggelam. Karena apa? Ketika itu terbit 2 tanduk setan. Coba kita lihat hadis lagi berikutnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu 'inda tulu'isy syamsi wa la 'inda ghurubiha fa innaha tatlu'u wa taghrubu ala qarni syaitanin wa sallu baina dzalika ma syi'tum." Janganlah salat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam, karena ketika itu matahari terbit dan tenggelam di atas tanduk setan. Pas terbit tenggelamnya itu di atas tanduk setan. Sholatlah di antara itu semau kamu. Kalau mau sholat di waktu yang lainnya silahkan. Tidak saat matahari terbit dan tenggelam. Terbitnya tadi jam berapa, Reski? 5:30. Kalau sekarang, jam 6 ya, mau jam 6 ya. Tenggelamnya jam berapa sekarang? 6. Sekitar jam 5:30 juga. Nah, lihat. Dari Al-Ala bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah menemui Anas bin Malik di rumahnya di Basrah. Ketika beliau selesai dari sholat zuhur, rumah beliau berada di samping masjid. Ketika Al-Ala bertemu dengan Anas, Anas bertanya, "Apakah kalian sudah sholat asar?" "Kami baru saja selesai dari sholat zuhur," jawab Al-Ala. Anas memerintahkan mereka untuk sholat asar. Setelah mereka sholat, Anas berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tilka sholatul munafik. Ya jalisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitani qama fanaqaraha arba'an la yazkurullaha fiya illa qalila." Ini adalah sholat orang munafik. Ia duduk hingga matahari berada antara 2 tanduk setan. Ini nih. Waktu ini matahari terbit dan tenggelam. Lalu ia mengerjakan sholat asar 4 rakaat dengan cepat. Ada yang pernah lihat sholat cepat? Gimana sholat cepat? Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak yang salat kayak gini tah? Iya tah? Salatnya cepat ada tah? Hati-hati, sholat cepat itu sholatnya orang munafik loh itu. Itu munafik berarti. Terus disebut tadi, ia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit. Orang munafik itu zikirnya sedikit, sholatnya pengen cepat-cepat. Maka di sini ditambahkan lagi, kenapa tidak sholat ketika matahari terbit dan tenggelam? Itu sholatnya orang munafik. Sekarang dicatat ada 5 waktu dilarang sholat. Ada 5 waktu dilarang sholat. Satu, ketika matahari terbit.
2. Matahari terbit sampai meninggi setinggi tombak. Matahari terbit sampai meninggi. Kira-kira 15 menit lah. Nanti setelah itu boleh sholat duha. Nih ya, sampai meninggi kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Terus yang ketiga, nih, matahari di atas kepala sampai bergeser ke barat. Matahari pas di tengah-tengah ya, di atas ya. Matahari di atas kepala. Sampai bergeser ke barat. Sampai bergeser ke barat. Yang keempat, ketika matahari menguning. Ketika matahari menguning, biasanya kalau mau tenggelam itu matahari itu akan menguning. Matahari menguning sampai tenggelam. Yang kelima, ketika matahari tenggelam sempurna. Ketika matahari tenggelam hingga sempurna. Sudah, Fi, catat. Nah, sholat apa yang tidak boleh? Sholat yang tidak punya sebab. Jadi nggak boleh karena lagi ngisi waktu luang. Adik-adik sholat ketika itu. Sholat yang tidak boleh, lihat ya catatan. Sholat di waktu terlarang masih boleh kalau punya sebab. Sholat di waktu terlarang masih boleh kalau punya sebab. Sholat di waktu terlarang masih boleh kalau punya apa? Sebab. Sebabnya apa? Nah, contoh di sini ya, contoh. Contoh, sholat yang punya sebab. Contoh, sholat yang punya sebab. Ada qadha sholat, misalnya baru bangunnya jam 7. Nah, atau pas matahari terbit, boleh kerjakan sholat ketika itu. Sholat subuhnya telat. Bisa juga ada lagi sholat yang punya sebab, boleh dilakukan di waktu terlarang. Sholat tahiyatul masjid.
Sholat tahiyatul masjid. Berapa waktu? Ada berapa waktu terlarang? Tidak boleh sholat, ada berapa? 5. Pertama apa? Ketika matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai meninggi. Yang ketiga, ketika matahari di atas mana? Kepala sampai bergeser ke barat. Yang keempat, ketika matahari menguning sampai tenggelam. Yang kelima, ketika matahari tenggelam hingga sempurna, bulatannya langsung tenggelam. Catatannya, sholat yang masih boleh kalau punya sebab. Contohnya apa? Qadha sholat. Misalnya Ruqayyah bangun jam 6 pas matahari terbit. Boleh dia sholat ketika itu. Atau kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid itu toh, jangan langsung duduk. Kerjakan dulu sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bahasa Arabnya hari Senin saja. Biar nanti kita lihat hafalan jenengan. Kita mantapkan lagi di hari Senin ya. Belum setor dulu ya, siap-siap dulu. Ya, siap-siap dulu untuk bacaan-bacaan tadi. Kalau bisa sudah bisa dicicil hafalannya. Nanti tunggu waktunya akan disetor langsung ke Ustadz. Baik, bukunya di bawah yang hadiahnya. Yang belum nanti nyusul ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung taruh di ini, kalau tidak dipakai mejanya di kotak. Baik Ustadz, buka tanya jawab ya. Alhamdulillah hari ini hadir 61 peserta. Yang mungkin bukunya belum nyampe, sabar ya. Itu bukunya dalam proses pengiriman. Ustadz panggil dulu nih, siapa nih ya? Faik. Coba Faik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Faik. Fitnah apa tadi? Fitnah dunia bisa jadi fitnah harta. Artinya dapat godaan dari harta sampai tidak ibadah. Dapat godaan dari istri, dapat godaan dari anak. Nah, sehingga tidak rajin sholat itu. Kalau fitnah dajjal itu nanti cobaan berat di akhir zaman. Kalau Dajjal itu keluar, Dajjal itu tingkah lakunya seperti Tuhan. Sehingga nanti banyak yang jadi pengikut Dajjal, dikira itu Tuhan gitu. Gitu Faik. Apa? Suaranya coba diperjelas lagi, kok saya suaranya kurang dengar. Ustadz, boleh tidak kurban atas nama orang yang telah meninggal? Kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia boleh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya Asa dan Adar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin tanya satu, Ustaz, Iya. kalau lagi belajar atau hafalan ngaji itu nguap, ngantuk, itu diganggu setan atau enggak? Iya, harus ditutup, kalau enggak setan masuk. Kalau tidak ditutup, setan masuk. Iya, jadinya tambah malas. Gitu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Oh iya, sebentar. Kameranya coba balik ke papan tulis dulu, ada yang telat nyatat. Mas Toto.
Mas Toto? Sudah ya. Baik, Ustadz buka lagi. Hasna Qurrata Ayun. Hasna Qurrata Ayun. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hasna. Ustaz izin tanya satu ya. Ya. Ustaz, kalau misalnya kita lama di kamar mandi itu diganggu setan juga kah Ustaz? Seperlunya kalau di kamar mandi. Seperlunya, nggak boleh lama-lama ya. Nah gitu Ustaz. Iya. Syukran, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abim dan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan kemarin live duluan gara-gara mau kasih tahfiz Ustaz. Ya, silakan. Ada mau nanya apa? Ustaz, Aisyah mau bertanya, Ustaz kalau kita pas sholat itu rambutnya boleh dikucir apa enggak? Sama kalau Aisyah pakai kimar keluar itu rambutnya dikucir enggak Ustaz? Tidak harus. Mau dikucir boleh, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting ketutup dengan jilbab. Oh, baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya, Kum. Terus Vicky Farzana dari Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Vicky. Izin bertanya satu ya Ustaz. Ya, silakan. Kalau kemarin saat lagi sholat maghrib di rakaat keduanya habis baca surat Al-Fatihah, lupa belum baca surat habis Al-Fatihah, jadi harus sujud sahwi apa tidak Ustaz? Tidak sujud sahwi, karena cuma meninggalkan perkara sunnah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, Kum. Terus Hilmi Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada waktu sholat maghrib, bagaimanakah jika pada rakaat ketiga setelah baca Al-Fatihah lupa dilanjut baca surat pendek lagi? Nggak apa-apa. Sholatnya masih sah. Dan apakah perlu sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Karena kalau rakaat ketiga, jika ada yang masih baca surat itu setelah Al-Fatihah, rakaat ketiga atau rakaat keempat, ya masih boleh. Nabi SAW itu pernah suatu saat kalau dihitung-hitung ayat beliau itu membaca sekitar 15 ayat di rakaat ketiga dan rakaat keempat. 15 ayat itu padahal Al-Fatihah cuma 7 ayat. Kalau 15 ayat berarti ada tambahan 8 ayat gitu. Nah, berarti menunjukkan kalau setelah baca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat masih boleh baca surat lain. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikum. Berikutnya Faila Alia Askan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, caranya di rokok habis itu dikirim atau lewat Zoom gini atau gimana Ustaz? Gimana? Ustaz, kalau hafalannya itu harus di kayak Zoom gini atau di rokok sendiri-sendiri habis itu dikirim Ustaz atau bagaimana? Waktu sebelumnya itu Ustadz tes satu-satu tahu nanti giliran harinya. Tapi nanti dipilih yang di setor itu yang mana. Ya, nanti Ustadz nanti kasih tahu caranya ya, nanti mana yang lebih efektif ya. Ya, kalau bisa sih dites langsung. Jadi nanti bacaannya langsung dibetulkan Ustadz. Oh, baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Waalaikumsalam. Berikutnya Aiza Lana dari Cilegon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan katanya semut, lebah dan burung hantu tidak boleh dibunuh. Iya, betul. Kadang lebah masuk ke rumah terus dipukul, itu gimana Ustaz? Kalau mengganggu boleh diusir atau dibunuh gitu boleh. Seperti semut misalnya, kalau ganggu boleh dibunuh. Karena mengganggu, sifatnya karena mengganggu. Kalau tidak mengganggu dibiarkan. Itu ya. Baik, jazakallahu khair. Berikutnya Aisyah Rahma Imtiaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita sholat jamaah terus imamnya lupa, mau ngingetin tapi makmumnya ragu takut salah, itu bagaimana Ustaz? Tetap diingatin, jangan ragu-ragu. Kecuali kalau mungkin dia takut sendiri dia yang salah. Tapi kalau itu ada perasaan yang lainnya juga mau ingatkan, ya tetap diingatkan. Misalnya rakaatnya kok jadi sholat asar jadi 5 gitu. Yang lainnya mau bilang juga, ya semuanya bilang bareng-bareng. Kalau seandainya semuanya tidak laporkan tadi kepada imam, berarti nanti akhir sholat coba tanyakan, ini ada yang salah nggak pada teman-teman yang lain yang ikut sholat. Kalau ada, ingatkan ke imam lagi. Seperti itu. Ini sholatnya cuma 2 orang Ustaz. Oh, berarti langsung ingatkan saja. Langsung diingatkan saja. Nggak usah ragu-ragu. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum Aisyah. Berikutnya Ayala Syekha Kalea Yudhistira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya 2 ya Ustaz. Ya. Satu, ada titipan dari mama, apakah harus jika kita foto hewan diburumin matanya jika mau dipakai dijadiin kartu gitu Ustaz? Kartu apa itu? Kartu kayak flashcard gitu, terus dijual ke orang-orang. Baiknya tidak pakai wajah saja, lebih bagus. 2. Ya. Ustaz, apakah boleh pakai dalaman kurung saja? Apakah boleh pakai? Dalaman kerudung saja. Dipakai di mana? Misal kalau di dalam rumah gitu Ustaz. Kalau tidak ada yang lainnya nggak apa-apa. Tapi kalau ada laki-laki lain nggak boleh. Gitu ya. Ayalah. Jaringan kita gangguan nggak? Ya coba ini dulu. Belva. Karena nanti Ayala tak mengenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya ya. Iya. Ustaz, kalau sujud syukur pakai takbir dan salam atau tidak? Sujud syukur pakai takbir dan salam atau tidak? Salamnya enggak, cuma sujud aja. Jadi sujud turun Allahu Akbar, bangkit Allahu Akbar lagi. Sujudnya 1 kali kalau sujud syukur. Kemarin kita baru bahas sujud tilawah dan sujud sahwi. Gitu. Bacaannya seperti sujud biasa nggak apa-apa. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Tadi Ayala tadi sudah keluar ya. Keluar ini jaringan. Khalif, berikutnya Khalif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya 1 ya Ustaz. Ya. Ustaz, apakah kita boleh beli mainan pajangan robot-robotan tapi enggak matanya ketutupan?
Enggak apa-apa, boleh untuk anak-anak. Terima kasih Ustaz. Iya. Terus berikutnya asila adwa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tanya satu ya Ustaz. Ya. Ustaz, Silakan Asila. kalau kita takut suka masketer, bagaimana enggak Ustaz? Takut sama apa? Enggak Ustaz. Takut sama apa tadi? Ayah suka main game skater Ustaz, bagaimana Ustaz? Yang main ayah. Gitu. Bilang ayah nanti ingat waktu. Jangan cuma main game terus ya. Ingat waktu. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, Kum. Terus berikutnya sebentar tadi Ayala sudah masuk belum? Tadi Ayala terputus. Coba Ayala tadi. Diulang. Ustaz, jika pakai dalaman kerudung saja dalam rumah, apa boleh Ustaz? Boleh kalau tidak ada laki-laki lain seperti saudara, bukan ayah gitu. Ya, kalau laki-laki yang lain ada nggak boleh. Ustaz, izin tanya lagi Ustaz. Ya. Ustaz, aku tuh biasa main sama saudara aku, terus jadi lupa malah pegangan saudara aku, itu gimana Ustaz? Saudara apa itu? Saudara laki-laki. Terus yang ditanyakan apanya? Aku jadi itu Ustaz, aku jadi lupa, terus habis itu jadi megang dia buat nyalak, buat panggil gitu Ustaz. Kan megang saudara nggak batalkan wudhu, masih mahram. Bukan, maksudnya saudara laki-laki Ustaz. Iya, saudara laki-laki tidak apa-apa bersentuhan. Ustaz, kalau dia biasanya suka bercanda pas sholat Ustaz. Oh, nggak boleh, nanti sholatnya batal. Nah gitu ya Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik, syukran. Afwan. Oh, tadi putus ya. Ya, sudah. Nah, tadi putus ya Ayala ya. Iya Ustaz. Oke, cukup ya. Terus berikutnya lagi masih bisa nih Jani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ini kan sholat terus bilang Terus berhamdi itunya pas sujud kedua itu harus sujud sahwi ya? lupa sujud kedua atau gimana? Maksudnya Allahumma firlinya itu pas sujud kedua, harusnya kan pas pertama terus sujud lagi. Allahumma firli. Doa ketika sujud apa? Maksudnya mas bangkitnya Ustaz. Duduk antara dua sujud mungkin. Iya. Salah baca, akhirnya bacanya ketika sujud kedua gitu. Berarti memindahkan sunnah ke sunnah. Tidak batal sholatnya, tidak perlu sujud sahwi. Gitu ya Ustaz. Iya. Yang kedua, Ustaz boleh nggak bilang Masya Allah pas matahari menguning? Wallahu a'lam, asalnya masih boleh. Gitu ya Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Oh iya, Kom.
Berikutnya Kaila Palu. Kita masih ada waktu 2 menit nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz punya surat. Masya Allah, dia sampai Palu deh. Ya, terus ada tanya apa Kaila? Izin tanya dua ya, Ustaz. Iya. Ustaz, apakah kalau ada tempat yang kotor itu ada setannya, Ustaz? Belum tentu. Yang kedua, Ustaz boleh melihatkan rambut kepada saudara laki-laki, Ustaz? Boleh. Sepupu laki-laki. Kalau sepupu enggak, kalau saudara laki baru boleh. Kalau sepupu enggak. Oh, saya sering begitu, Ustaz. Oh, kalau masih anak-anak enggak apa-apa. Kalau masih anak-anak enggak apa-apa. Tapi kalau sudah balik enggak boleh. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganika Ungaran. Ganika Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, bukunya udah sampai sekitar Senin Ustaz. Oh ya, Masya Allah ya. Nanti dibaca ya. Ya, Ustaz. Ya. Saya mau bertanya, Ustaz, apakah benar kalau mau membuang makanan harus baca basmalah? Tidak. Karena cuma buang, bukan mau makan. Ya. Terus? Yang kedua, Ustaz, Ya. katanya di acara TV gitu, kalau Gunung Kidul itu punya mistis yang namanya Nyi Roro Kidul, Ustaz. Ya. Itu Terus? benar ya, Ustaz? Ya benar aja orang yakini ya. Tapi selama ini Ustadz belum pernah lihat. Itu cuma buat nakut-nakutin gitu, Ustaz. Iya. Ya mistis, namanya saja mistis gitu. Belum tentu ada, belum tentu orang pernah lihat langsung. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Ainun Bekasi, Naika Bekasi, maaf. Naika Bekasi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau nonton TV tuh kan ada lagu-lagunya, musik-musiknya gitu setiap menit, setiap detik. Jadinya harus gimana ya, Ustaz? Dipelanin, jadi nggak usah didengar musiknya, cuma lihat gambarnya. Tapi kan orangnya kita nggak tahu orangnya ngomong apa. Kita nggak tahu orangnya ngomong apa. Ya cari ganti siaran lain kan nggak darurat. Terima kasih, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya ke. Tadi saya panggil Nur Ainun ya, terakhir monggo Nur Ainun. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Satu. Iya. Ustaz, boleh nggak kita sholat duha jam 11? Boleh, masih boleh. Syukran, Ustaz. Afan. Ya Gom. Baik, ini satu, ini orang baru, ini saya panggil dulu Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kan kalau kita panggil orang tua itu kan gak boleh keras dari orang tuanya ya, Ustaz. Betul. Tapi kalau orang tuanya itu tuh kurang pendengaran, itu gimana, Ustaz? Ya sebisa mungkin panggil dekat, jarak dekat. Gitu ya. Panggil jarak dekat. Oh iya, Ustaz, syukron. Afwan. Baik, satu lagi Zakia Sakhi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya dua ya. Ya. Yang pertama, Ustaz, adik Zakia itu sering, kalau Zakia lagi sholat, sering lewatin Zakia sholat. Ustaz, itu gimana? Dimaafin karena masih kecil. Oh, yang kedua, Ustaz, kalau Zakia
Zakia lagi sholat itu matanya sering nggak ke depan, ke kiri, ke kanan, terus lihat adek. Itu gimana Ustaz? Tidak boleh lihat ke tempat sujud ya Zakiyah ya. Oh gitu, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz cukupkan dulu ya karena sudah 4:30 ya. Semoga kita terus semangat. Tadi ada catatan dari Ayala, saudara sepupu. Kalau saudara sepupu jangan buka jilbab ya, belajar tidak buka jilbab. Tapi kalau masih anak-anak nggak apa-apa kalau masih anak-anak. Ya, kita cukupkan ya adik-adik semua ya, semua semangat belajar, ketemu lagi hari Senin. Nanti tunggu aja info di Telegram ya, Ustadz susun dulu doa-doanya, belum disetor dulu. Nanti Ustadz ajarkan dulu cara setornya bagaimana, di setor dalam bentuk suara, Zoom. Nanti akan Ustadz beritahu. Kita cukupkan ya, semua semangat belajar di rumah, belajar sholat, rajin sholat, jangan lupa sholat subuh. Dan semoga kita semua dijauhkan dari godaan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang lagi sakit mudah-mudahan sembuh ya Ayala dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.